Akhirnya setelah 3 kali ngajuin bisa jebol juga dengan menggunakan data busuk, dan tentunya untuk uangnya bisa langsung masuk ke rekening tanpa menunggu lama, aman di Galbay tanpa DC lapangan, dan pada banyak yang borong ya cuy. Lumayan bisa dapat duit jackpot gratis dari aplikasi ini, bisa buat beli jajan, beli gorengan, dan juga beli pentol sekampung. Dan pastinya untuk di aplikasi ini masih rada error, buruan gaskan mumpung kuotanya masih ada nih cuy, dan belum diborong oleh para joki dan juga para pinjol lainnya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Omir Official. Apa kabarnya nih kalian semuanya hari ini? Semoga tetap sehat, tetap kuat, dan rezeki kalian dilancarkan dan juga diperbanyak ya cuy. Nah gimana nih kabar pengajuan kalian hari ini? Apakah udah pada lancar masuk dapat jackpot dari aplikasi pinjol ilegal? Atau mungkin kalian udah pada galbay, udah pada japo, atau mungkin udah pada ditagi oleh DC nya nih cuy ya. Namun seperti biasa kalau di pinjol ilegal itu nggak mempunyai DC lapangan ya. Dan memang saat ini lagi banyak aplikasi pinjol-pinjol ilegal beranak yang bermunculan kembali ya cuy. Mungkin ingin mencari nasabah ataupun biar bisa bersaing dengan pinjol-pinjol yang gede di luar sana ya. Namun ya untuk yang dipinjol ilegal beranak ataupun yang pinjol ilegal yang sendiri ya, itu pastinya diborong buat galbay ya oleh para joki, para galbayers, para pinjolers, dan lain-lain ya. Dan tentunya mungkin kalian juga sudah beberapa kali cair ya, dan ya untuk aplikasi ini memang lumayan gacor ya cuy. Nah oke, sesuai dengan di video awal saya, kali ini gua akan membahas lagi terkait salah satu aplikasi pinjol ilegal beranak yang kalau kalian cek di video saya sebelumnya, kemarin gue pernah ngajuin di aplikasi ini dengan cair di beberapa produk, namun itu dengan menggunakan data yang udah kena BI checking dari pinjol legal OJK. Dan kali ini gue mengajukan dengan menggunakan data fake ataupun data busuk yang dibuat di jasa pembuatan amunisi pinjol ya. Walaupun hanya cair satu produk tetapi nggak masalah ya, yang penting bisa cair. Dan pastinya untuk di aplikasi ini bisa buat di galbay ya cuy, karena memang ya namanya pinjol ilegal ya mending kalian galbay ya cuy. Dan kalaupun kalian bayarkan itu sangat memberatkan sekali ya, apalagi ya kalau kalian mau niatnya untuk perawatan akun atau ingin mendapatkan limit lebih tinggi, mending kalian ngajuin di pinjol legal OJK saja, jangan di aplikasi ini ya cuy. Dan tentunya untuk aplikasi ini bisa cair dalam sekali pengajuan, bisa juga dalam beberapa kali pengajuan ya, tergantung hoki kalian di mana ya. Dan tentunya untuk peninjauannya nggak menunggu lama, kadang bisa langsung transfer uangnya, kadang juga malah di auto, dan ya hoki-hokian doang sih ya. Secara aplikasi ini juga untuk sistemnya masih rada error ya, jadi memang ya 50-50 ya cuy. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak aja dulu videonya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe di bawah, aktifkan tombol loncengnya, dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Kita masuk dulu ke pencairannya. Ini dia teman-teman, kalian bisa lihat di sini gue telah dicairkan dengan peminjaman 1,3 ya kalau gue nggak salah ingat. Dan di sini yang harus gue bayarkan yaitu 2 juta rupiah, padahal yang peminjaman pokok itu adalah 1,5. dan di sini yang dibayarkan tinggi banget memang ya, namanya juga pinjol ilegal. Dan di sini uangnya udah cair, serta untuk peminjamannya hanya 7 hari doang ya. Jadi buat yang masih pemula ataupun baru pertama kali ingin meminjam di pinjol ilegal, pastinya kalian harus ketahui dulu untuk tenor dari aplikasi pinjol ilegal itu rata-rata 7 harian doang ya. Dan di sini tanggal kadaluarsanya itu pada tanggal 5 bulan 9 2022, dan tentunya ini akan digalbay ya cuy. Soalnya untuk perawatan tentunya ya kesempatannya kecil banget ya cuy. Kalaupun kalian membayarkan secara cepat dan tepat, itu belum tentu bisa di ACC kembali, dan bahkan bisa jadi akun kalian langsung ditutup ya, dan nggak bisa mengajukan kembali otomatis. Kalau kalian mengajukan dengan menggunakan data baru lagi ya lebih sulit ya. Nah biasanya kan orang merawat itu untuk akunnya dibayarkan secara cepat biar bisa terhitung akun yang sudah beberapa kali minjam, dan juga biar ada track record sebelumnya. Tetapi kalau di akun sebelumnya itu ditutup ya, kita mau untuk rawat juga sulit ya cuy. Jadi memang untuk di aplikasi ini nggak rekomen untuk buat rawatan ya. Dan tentunya untuk di aplikasi ini ya, sebelum kalian mengajukan kalian harus kalian harus kuatin mental juga, serta harus tebal wajah, soalnya dia ini sebar data ya. Nah makanya untuk orang yang mengajukan dengan data pribadi di pinjol legal OJK itu nggak ada obat sih ya cuy. Mereka biasanya udah sering ya cuy. Kalau untuk pemula ataupun saran gua sih mending pakai data busuk ataupun data fake ya. Dan tentunya diamankan
amankan dulu datanya ya. Memang sih ada yang nggak amanin data juga, tetapi mereka itu ya seperti yang gue bilang tadi itu mentalnya udah kuat ya cuy, jadi nggak pusing ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya kita langsung aja dulu ke aplikasinya. Ini ya tentuan nama aplikasinya yaitu Credit Excellent ya, dan di sini aplikasi namanya ini dulunya yaitu Kredit Eksklusif dan telah berubah nama menjadi Credit Excellent ya. Ya seperti biasa ya kan, kalian tahu sendiri kalau di pinjol ilegal pasti namanya berubah-ubah ya. Dan kadang juga untuk yang ditutup oleh OJK itu ya muncul kembali dan berbeda nama tetapi tampilnya sama aja ya cuy, itu untuk mengelabui biasanya ya. Nah dan untuk di aplikasi ini gua nggak tahu saudaranya apa, kode OTP-nya juga gua lupa, jadi gua belum tahu untuk saudara ataupun aplikasi rawatan dari aplikasi ini apa ya cuy. Jadi kalau kalian tahu bisa kalian ketikkan di kolom komentar. Secara juga untuk info terkait aplikasi ini masih dikit banget ya, dan memang aplikasinya tergolong baru ya. Nah oke, nggak usah berlama, kita langsung ke detail info dari aplikasinya. Ini dia tentuan nama aplikasi itu Credit Excellent, dana cair yang dideveloper oleh Credit Excellent LMT, dan untuk aplikasi ini tentunya masih ilegal dan belum terdaftar di OJK ya cuy. Dan kalau kalian ingin download aplikasinya itu masih ada di Google Play Store ya. Gue juga nggak tahu kenapa aplikasi ini masih ada di Play Store ya, biasanya udah ditutup oleh OJK. Namun rata-rata sih untuk aplikasi pinjol ilegal beranak itu jarang yang ditutup oleh OJK ya cuy. Nah kemudian untuk di aplikasi ini tentunya downloadnya nggak usah melalui link, S-file, Google, website dan lain-lain ya, cukup masuk ke Google Play Store ya, mumpung juga aplikasinya belum dihapus oleh OJK ya. Dan semoga saja sih bisa ditutup oleh OJK ya, biar yang punya pengajuan di sini ataupun peminjaman ataupun yang sudah pernah galbay auto dapat jackpot. Nah kemudian untuk di aplikasi ini dia sudah mencapai 1 juta download ya, dengan rating 4,6, ulasannya 54.000. Tetapi ya seperti biasa namanya pinjol ilegal, mau sebanyak apapun yang mengajukan tetap untuk sistemnya nggak terlalu bagus, nggak bisa dibandingin sama pinjol legal OJK. Nah kemudian di sini untuk cara pembayarannya katanya di sini beragam, dan di sini verifikasinya cepat, hanya perlu KTP 5 menit, dan sini pinjaman kredit tanpa agunan katanya. Kemudian perlindungan total terhadap privacy data Anda. Namun ya seperti biasa kalau di pinjol ilegal untuk keamanan data itu nggak dijamin ya cuy, pasti juga bakalan disebar data kok ya. Nah kemudian ada ulasan-ulasan orang-orang sudah pernah minjam, saran gue sih kalian baca dulu, tetapi di sini nggak usah jadi patokan ya cuy, karena ya namanya pinjol ilegal kadang ulasannya juga ya berbanding terbalik ya cuy dengan aplikasinya ya. Nah kemudian di sini untuk detailnya di sini kita bahas singkat-singkat aja ya, soalnya juga untuk detail aplikasi pinjol ilegal itu berbanding terbalik dengan detail aslinya ya, kadang itu hanya pancingan doang. Yang katanya di sini jumlah nominal pengajuan produk pinjaman itu 5 juta, suku bunga 0,05%, biaya 0 rupiah dengan biaya bunga pinjaman bulanan di sini sudah kalian bisa lihat. Tetapi di sini gua bingung ya cuy, untuk suku bunganya ini tergolong rendah banget ya. Dan yang kalau kalian ketahui pinjol ilegal itu nggak ngotak ya untuk biaya bunganya. Nah untuk informasi produknya di sini ada lagi nih cuy ya, jadi kita agak bingung ya yang mana sebenarnya. Di sini 1 sampai 8 juta, bunga 0,0%, 0,05% per hari, suku bunga tahunan ini maksimal 18% ya. Waduh, kalau ini mah biasa kalian dapatkan hanya di pinjol legal OJK saja ya, kalau ilegal itu palingan tinggi banget ya cuy. Nah kemudian katanya untuk aplikasi ini sudah bisa untuk usia 18 tahun ke atas. Nah kemarin juga ada beberapa orang yang sudah coba untuk gonik, nggak tahu deh itu di ACC atau gimana, dengan berumur di bawah 18 tahun ya, itu nanti digonik ya cuy. Nah kemudian memakai KTP dan lain-lain. Nah kata beberapa orang juga untuk aplikasi ini bisa untuk pengajuan dengan menggunakan KTP biasa ya, jadi nggak perlu KTP elektronik ya, soalnya juga untuk sistemnya ini masih rada error. Nah kemudian sini untuk area layanannya memang kalau di pinjol ilegal itu lebih luas ya cuy, dan ya karena mereka juga nggak mempunyai kantor biasanya ya cuy, dan makanya mereka nggak mempunyai DC lapangan. Nah kemudian untuk di aplikasi ini dia diri sejak 26 Januari 2022. Kemudian izin aplikasinya kalian bisa lihat banyak banget yang dia mintai ya, makanya kalau kalian mengajukan di sini terus kalian jatuh tempo ataupun telat bayarnya itu pasti akan disebar ya, karena data-data kalian udah masuk ke sistem mereka. Oke, selanjutnya kita langsung aja dulu masuk ke aplikasinya. Ini di
kita tonton tampilan manual dari aplikasi Kredit Excellent ya, dan di sini gua bahasnya singkat aja. Nah, untuk aplikasinya memang masih burik banget ya, nggak sama dengan aplikasi pinjol legal OJK yang udah banyak fitur dan lain-lain ya. Dan di sini seperti biasa kalian harus memasukkan untuk data kalian ya, dan dia tergolong aplikasi pinjol ilegal beranak yang nggak menawarkan produknya langsung ya. Jadi kita harus memasukkan beberapa dokumen lagi, apalagi kalau kita pindah produk ya, dari satu produk ke produk lainnya, itu tentunya harus mengisikan secara manual lagi. Nah, untuk pengisiannya sama aja seperti biasa, pastinya kalian masukkan KTP, rekening ya. Dan untuk beberapa orang yang bertanya, "Bang, apakah di aplikasi ini bisa dengan beda rekening antara KTP dan rekeningnya?" Untuk di sini bisa-bisa aja sih ya cuy, tetapi gua nggak tahu apakah bisa tembus untuk ACC-nya atau enggak, soalnya gue belum pernah nyoba ya, dan juga untuk info terkait aplikasi ini masih kurang banget. Nah, oke, gua akan bahas sedikit tips aja untuk di aplikasi ini. Pastinya sebelum kalian mengajukan, amankan terlebih dahulu data kalian. Dan kalau kalian mempunyai handphone yang lebih ya, atau memang mempunyai handphone yang dikhususkan untuk pengajuan pinjol, gunakan saja itu ya cuy. Entah itu handphonenya sudah beberapa kali galbay, atau mungkin handphonenya sudah busuk ya, sudah pernah galbay di pinjol ilegal, ataupun mungkin sudah kena BI checking ya, itu nggak masalah ya. Entah itu rekening kalian dan data kalian, dokumen kalian, nggak masalah ya, soalnya kalau pengajuan di pinjol legal OJK itu nggak ada hubungannya dengan di pinjol ilegal ya cuy. Nah, begitupun juga sebaliknya ya. Selama data kalian itu yang dari galbay di pinjol ilegal itu data asli ya. Kalau data fake itu nggak bakal lolos di pinjol ilegal ya. Nah, buat yang bertanya, "Bang, apakah rekomen untuk menggunakan data pribadi di pinjol ilegal?" Nah, kalau untuk di pinjol ilegal gua nggak saranin sih ya cuy, kecuali memang kalian udah siap mental ya. Soalnya untuk sebar data itu tentunya mereka akan menghubungi di Kondar ya, kadang juga di kontak dan lain-lain ya. Apalagi kalau di kontak kalian itu banyak orang-orang, banyak nomor-nomor teman kalian atau gimana ya cuy. Nah, dan satu lagi, untuk pengajuan di aplikasi ini bisa diajukan di beberapa produk dalam sehari ya. Tentunya yang masih ada limit kuotanya ya, karena nggak semua juga ada ya cuy. Dan saran gua bisa diajukan di subuh hari aja, soalnya untuk menghindari habisnya limit kuota pengajuan. Yang namanya joki itu bisa sampai 20 pengajuan per hari dengan menggunakan data dan dokumen yang berbeda-beda, ataupun satu data dan dokumen. Nah, di aplikasi ini kalian juga bisa mengajukan di banyak produk dengan menggunakan satu data ataupun dokumen, karena aplikasi ini mempunyai beberapa produk, tetapi nggak semua juga produknya gacor ya. Ada yang langsung auto, ada juga yang digantung ya. Dan tentunya untuk di aplikasi ini, kalau misalkan udah 3 kali 24 jam pengajuan kalian nggak ada kabar, itu kemungkinan besar digantung ya. Soalnya namanya juga pinjol ilegal, itu kadang ngegantung dan ngeprank kita. Dan kalau kalian digantung ya, otomatis kalian nggak bisa mengajukan di produk itu lagi sampai ada jawaban apakah di ACC, di autol. Apakah di ACC atau di autol, mending di autol sih ya cuy, daripada digantung. Soalnya kalau kita di autol, kita bisa mengajukan di produk itu lagi dengan data yang sama ya. Kalau digantung nggak bisa ya cuy, otomatis harus ganti produk ya. Nah, dan tentunya untuk di aplikasi ini nggak perlu dibayar ya cuy, soalnya ya namanya juga dipinjol ilegal, dan pastinya dia nggak mempunyai DC lapangan ya. Kalau DC lapangan itu hanya dipunyai oleh pinjol legal OJK. Tetapi saran gue, kalau kalian mau minjam aman dan biaya bunga rendah dan lain-lain, mending ke pinjol legal OJK saja, apalagi buat yang masih pemula dan juga ingin mengincar limit tinggi serta untuk kerawatan akun ya. Kalau ini memang ya untuk sistemnya masih rada error, dan juga biaya bunganya tinggi, kemudian tenor rendah banget, dan cukup memberatkan dari segi penagihan dan juga pembayarannya ya. Nah, jadi kalian tinggal pilih aja mau ngajuin di sini atau di pinjol legal OJK saja ya cuy. Nah, oke, jadi begitu aja dulu video singkat saya kali ini terkait aplikasi pinjol ilegal beranak Kredit Excellent. Dan buat kalian yang sudah beberapa kali galbay, sudah beberapa kali cair, dan mungkin udah pada jatuh tempo, atau mungkin udah nggak ditagih lagi oleh DC-nya, bisa kalian ketikkan di kolom komentar ya, soalnya gua belum pernah ditagih oleh DC-nya. Dan tentunya buat kalian juga yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, aktifkan tombol loncengnya, dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. See you next my video.